untuk waktunya dikit lagi. Yang mau on cam boleh on cam biar kita bisa saling lihat-lihatan gitu. Yang mau open mic silakan open mic asal kondisinya tenang aja, nggak mengganggu yang lain. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan bisa langsung chat. Iya, kalau off cam bisa langsung chat. Kalau misalnya di chat terus nggak direspon bisa langsung open mic aja ya. Mana tahu aku nggak mantau kolom chatnya teman-teman. Jadi fleksibel aja, seaktif mungkin kalian memanfaatkan forum kali ini. Oke, langsung kita buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan live class matematika materi statistika. Sebelumnya perkenalkan lagi ya, atau perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Arjuna Marcelino. Ya, salah satu enggak ya, pokoknya tutor di Marsiajar. Eh lagi ya. Oh, masih kuliah semester 6 di Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung. Jadi salam kenal untuk teman-teman sekalian. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, mungkin statistika ini adalah materi yang apa ya, terkesan gampang gitu ya. Mungkin, nggak tahu deh. Menurut kalian apakah statistika itu gampang atau sulit ya? Bisa balas di kolom chat dulu. Kalau nggak jawab berarti gampang ya. Gimana? Gampang? Kalau gampang kita bubar aja deh kalau gitu. Udah bisa kan ya? Cukup sulit. Nah, yang lain mungkin. Ya, sorry. Saya cuma pengen tahu aja sih, segampang. Pengen survei, karena kita gak ada pretest ya. Jadi saya pengen tahu kira-kira pandangan atau kalian tuh persepsinya tentang statistika gimana. Biar kita tahu nanti ngebahasnya bakal sedalam apa, bakal sejauh apa gitu ya. Kalau misalnya ada pada gampang kan, langsung bahas soal nih. Oke, ada bilang cukup sulit, susah-susah gampang, susah Kak kalau nggak ingat. Oke, karena cuma 3 orang yang jawab, aku rasa ini udah cukup merepresentasikan teman-teman yang lain, 41 orang yang lain ya. Jadi ya aku tarik kesimpulan bahwa statistika itu cukup sulit, susah gampang gitu ya. Berarti ada hal yang sulit di dalamnya. Oke, jadi sebenarnya statistika itu bicara apa sih sebenarnya teman-teman? Nah, kalau dibilang statistika mungkin kalian ingatnya sama apa ya? Apa sih satu kata yang menurut kalian menggambarkan statistika? Boleh deh random apa aja gitu. Di kolom chat atau open mic boleh. Data. Oke, yang lain. Data. Cuma data semua nih kepikiran. Kalian satu pikiran semua ya? Beda kepikiran lain gitu? Data. Data. Oke, semua bicara tentang data. Jurusan favorit ITS, grafik. Oke, apakah masih ada lagi? Oh ya, FYI aja ya. Jadi kalau misalnya di kelas aku, di kelas ini, nanti yang paling aktif aku kasih hadiah. Jadi ya berlomba-lomba tuh aktif deh. Dan hadiahnya gak kalah menarik sih pastinya. Pokoknya yang aku notice deh, aku notice-nya nengok dari aktif di chat atau open cam atau open mic atau orang yang bertanya, gitu-gitu deh. Nanti di akhir aku kasih tahu orangnya siapa. Oke, udah cukup lah ya. Jadi banyak yang mengatakan statistika itu bicara data. Jurusan favorit ITS, iya nggak salah. Grafik juga, oke. Jadi kurang lebih statistik itu memang benar ya teman-teman ya. Intinya tuh data. Nah, kita coba ke pengertiannya. eh, ya ini nggak perlu dihafal sih, cuman sekedar tahu aja sebenarnya statistika itu apa. Jadi statistika itu adalah cabang ilmu ya, cabang ilmu matematika atau ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Jadi kuncinya di data. Jadi apa yang direncanakan, apa yang dikumpulkan, apa yang dianalisis, apa yang diinterpretasi, dan apa yang dipresentasikan itu data. Ya, jadi kita objeknya itu data. Nah, dalam statistika ada bahasan apa aja? Tadi ada yang bilang grafik gitu ya. Nah, grafik itu salah satu bahasan dari statistika. Itu apa? Itu adalah penyajian data.
Namanya menyajikan, berarti menampilkan, memvisualisasikan. Nah, itu salah satunya dalam bentuk grafik gitu ya, penyajian data itu. Itu nanti masuknya ke sini, penyajian data. Terus ada yang namanya ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Nah, pemusatan data ini kira-kira tahu nggak apa? Yang paling sering deh, statistika dari SD ada gitu. Yang mungkin kalian ingat-ingat lupa. Apa sih? Waktu SD kita belajar statistika tentang apa? Rata-rata, iya benar. Jadi rata-rata, apalagi ya? Median gitu ya. Modus. Nah, itu ukuran, itu hitungannya ukuran pemusatan data. Nah, benar. Nah, kalau ukuran penyebaran data, nah ini mungkin di SD belum ada ya. Atau ada, tapi jangkauan gitu. Penyebaran data itu jangkauan, kuartil, persen, yang gitu-gitu. Jadi itu ukuran penyebaran data. Nah, jadi sebenarnya jangkauan statistika hanya itu untuk materi SMA. Kalau materi lanjutan di kuliahan, kalau nanti sama statistika, atau anak matematika, atau anak informatika, ya anak teknik lah pada umumnya tuh masih belajar statistika nanti di kuliahnya. Nah, itu mungkin lebih lanjut lagi. Ada banyak lah. Tapi untuk SMA kita hanya belajar di tiga poin ini. Oke, sejauh ini apakah Mas bisa diikuti atau temponya kecepatan kali ya dari aku ngomongnya? Kan aku sebelum lebih lanjut gitu, pengen minta feedbacknya dulu dari teman-teman, barangkali kecepatan. Oke, aman ya. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, itu pengertian statistika, jadi nggak perlu dihafal sih. Cuman sekedar kalian tahu dan mengetahui lah outline pembelajaran kita pada hari ini itu apa. Oke, tadi kita udah ada tiga bahasan. Yang pertama itu penyajian data ya teman-teman ya. Jadi apa itu penyajian data? Nah, penyajian data intinya itu menampilkan data, memvisualisasikan data. Nah, dalam bentuk apa sajakah data itu bisa ditampilkan? Aku mau nanya lagi deh ke teman-teman yang lain. Yang kalian tahu, penyajian data itu bisa dalam bentuk apa saja? Ini datanya ada open mic gitu. Kalau mau open mic boleh ya. Tabel, diagram. Oke, tadi grafik, ada yang bilang grafik di atas grafik. Oke, benar ya. Jadi ada tabel, ada diagram, ada grafik. Nah, kalau spesifiknya lagi ada beberapa jenis nih. Misalnya diagram itu ada banyak, tabel itu ada banyak, grafik juga ada banyak ya. Jadi kita coba rangkum aja, sebenarnya ada apa aja. Uh, saya coba ambil 5 yang paling sering muncul atau yang paling common dikeluarin di masa SMA dan juga di UTBK gitu. Jadi ada 5 ini yang paling sering muncul. Sebenarnya banyak lagi ya. Kalau kalian pergi ke Microsoft Word, Microsoft Excel, nanti kalian pergi ke chat itu banyak lagi tampilan-tampilan penyajian data yang lain. Tapi yang sering digunakan atau yang dipelajari saat ini mungkin sebatas 5 ini dulu. Yang pertama itu diagram garis. Nah, diagram garis ini mungkin teman-teman tahu ya bentuknya seperti apa. Misalnya ini grafik gitu ya, grafik. Terus diagram garis itu ya menunjukkan ini, saat titik nih. Nah, gini. Jadi dia dengan titik-titik gini. Atau ini dot gitu ya. Baru nanti ditarik garis gitu ya. Diagram garis gitu misalnya. Nah, ini untuk menyajikan perkembangan data statistik yang kontinu berkesinambungan ya. Jadi yang perlu digarisbawahi ini cocok. Jadi dia cocok untuk menunjukkan perubahan data. Jadi teman-teman harus tahu kapan sih kita menggunakan diagram garis. Jadi diagram garis itu cocok untuk menunjukkan perubahan data. Jadi kita tahu nih datanya dari misalnya sebuah kesnya ini umumnya misalnya dibilang dalam apa ya, satuannya waktu gitu T. Nah, jadi kita tahu terhadap perubahan waktunya berapa gitu. Si Y-nya ini berubah. Jadi dia kalau garis menunjukkan perubahan atau statistik data yang kontinu. Terus ada lagi diagram lingkaran. Kalau ini bentuknya seperti pie chart gitu ya. Jadi dia dibagi-bagi, misalnya gini. Nah, ini diagram lingkaran namanya. Nah, diagram lingkaran ini penyajian data dengan menggunakan sektor-sektor dalam suatu lingkaran. Nah, yang kalau ini tuh cocok untuk menunjukkan proporsi data. Artinya apa? Kan kalau misalnya kita punya satu pie, punya satu cookies,
atau punya satu apa gitu ya, jelas gitu ya, satu bagian itu dibagi-bagi jadi berapa. Misalnya yang ini tadi kan dibagi jadi berapa, misalnya si ini yang A ini berapa bagian dari keseluruhan. Jadi dia cocok untuk menunjukkan proporsi data. Tapi ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Kalau di diagram lingkaran, untuk suatu data yang nilainya frekuensinya 0, ya, 0 itu nggak kelihatan di sini, nggak akan muncul gitu ya. Karena proporsinya kan 0 juga. Tapi data itu ada. Itu sebagai sampel kita. Kelas itu ada. Cuman nilainya nggak ada, frekuensinya nggak ada. Nah, itu nggak kelihatan di sini jadinya. Itu kelemahannya. Ya. Nah, kalau diagram batang, ini penyajian data dengan menggunakan persegi panjang dengan arah vertikal atau horizontal. Jadi ada dua ya. Biasanya horizontal bar. Sorry. Horizontal itu yang seperti ini, ya, yang gini. Terus kalau vertikal, ya yang seperti ini. Sorry, enggak lah. Kemudian, nah ini cocok untuk menentukan jumlah eksak data. Nah, kalau di sini kan kita nggak tahu ya berapa jumlah pastinya, tapi kita tahu proporsinya berapa. Kalau di diagram yang batang, kita tahu nih kuantitasnya berapa, nilai pastinya berapa, nilai frekuensinya itu berapa, kita langsung tahu. Nah, itu diagram batang. Nah, di diagram batang ini, untuk yang nilainya juga 0, dia bakal kelihatan, karena dia bakal muncul di sini nih kelasnya. Tetap ada namanya. Walaupun nanti batangnya 0 gitu, nggak muncul dia. Kosong, tapi dia kelihatan karena ada perwakilan namanya di sini. Kalau dia di diagram lingkaran kan perwakilan namanya nggak nampak gitu ya. Nah itu, terus ada lagi yang tadi bilang tabel. Nah benar, jadi selain diagram ada yang bentuk tabel. Tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi ini cocok untuk data yang cukup besar. Ya, kenapa ada cocok untuk data yang cukup besar? Ya, dikarenakan kita hanya apa ya? Kalau di distribusi frekuensi itu umumnya dikelompokkan jadi kelas-kelas gitu ya. Misalnya tinggi badan 150 sampai 160 itu berapa? Nilainya ada 12, misalnya gitu-gitu. 161 sampai berapa? Ada 25. Nah, ini cocok untuk ini, untuk yang datanya besar dan kelasnya juga besar. Karena kalau di diagram mungkin kalau misalnya besar dan sangat beragam, apalagi di diagram lingkaran gitu ya, nggak kelihatan gitu perbedaannya. Sangat beragam dia, sangat variansinya sangat besar gitu, nggak kelihatan. Kalau misalnya di diagram batang, nanti kan kalau semakin banyak datanya, semakin susah menggambarnya. Jadi untuk distribusi frekuensi cocok untuk data yang besar gitu ya teman-teman ya. Terus yang terakhir, histogram atau dan poligon frekuensi. Nah ini mirip sama diagram batang, cuman bedanya dia gak ada jarak antar batang. Nah mungkin jadi ada beda sedikit ya. Kalau yang ini tuh dia gak ada jaraknya gitu. Nah seperti ini. Nah kurang lebih gini lah. Nah itu namanya histogram. Oke, jadi ini bentuk-bentuk penyajian data. Nah ini mungkin sering muncul di soal-soal UTBK juga ya. Apalagi yang kalau aku ingat sih yang ini diagram lingkaran juga sering muncul. Oke, untuk penyajian data apakah ada pertanyaan teman-teman? Kalau aman mungkin ketik satu di kolom chat kalau aman. Aman, aman. Satu, oke, aman. Oke, oke. Kalau begitu kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Untuk penyajian data kita nggak bisa gitu ya. Lanjut. Nah, ini sekarang ukuran pemusatan data. Untuk ukuran pemusatan data, yang pertama itu ada namanya min, rataan hitung atau rata-rata gitu ya. Nah, jadi ada dua rumus sebenarnya. Sebenarnya nggak harus hafal rumus banget. Ya, apalagi UTBK kan pilihan ganda gitu ya. Jadi sebenarnya caranya kan nggak salah dilihat, nggak terlalu dilihat. Tapi inilah konsep yang harus kalian ingat. Untuk data kelompok ini, untuk data tunggal seperti ini. Tahu kan bedanya data kelompok sama data tunggal? Iya, semoga tahu. Nah, pokoknya ini ada dua rumus ya, seperti ini. Ya, kalau mau di screenshot boleh, mau dicatat juga boleh. Tapi nanti slide-nya bakal dibagiin lagi kok. Jadi tenang aja kalau untuk penjelasan lebih lanjut nanti mungkin lebih mudah kalau kita langsung bahas soal gitu ya. Jadi untuk sekarang aku coba review dulu, eh, mencoba mengulik lagi lembaran-lembaran di dalam pikiran kalian.
untuk mengingat lagi rumus-rumus yang ada dalam statistika. Oke, jadi ini mean itu rata-rata ya, rata-rata dari suatu data. Oke, kalau gitu kita lanjut. Setelah mean, ada yang namanya median. Kalau median itu nilai tengah. Nah, nilai tengah itu juga ada yang namanya data kelompok sama data tunggal. Nah, untuk data tunggal itu ada dua lagi. Untuk yang N ganjil, N ini banyaknya data ya. Untuk banyaknya data ganjil itu seperti ini. Artinya langsung diambil nilai tengahnya. Karena kalau ganjil kan langsung dapat nilai tengahnya. Misal ada 4 data, 3 data, ada 5 ya, ini ya. Nilai tengahnya kan langsung dapat itu kalau diurutin. Langsung yang ini kan. Oh iya, kalau median itu nilai tengah dari suatu data yang udah terurut ya teman-teman ya. Jadi datanya udah terurut, jadi harus diurutin dulu datanya kalau untuk data tunggal. Terus kalau misalnya genap, misalnya ada 4 gitu ya, kalian ambil 2 di tengah, nah ini dirata-ratakan nilainya. Itu untuk median yang N-nya genap. Jadi rata-ratanya ini hasilnya. Nah untuk kalau data kelompok ada namanya TB. Atau sebenarnya median ini namanya nanti kalau kita belajar di penyebaran data ada namanya kuartil kan. Jadi median itu sebenarnya kuartil kedua. Nanti ada pertama sama kuartil ketiganya. Jadi median itu kuartil kedua atau TB. N itu banyaknya data. FK ini frekuensi kelasnya. Gitu ya. Kalau F itu data ke I-nya. Frekuensi data ke I. Sama P itu proporsi ya. Terus TB itu nanti ada namanya tepi bawah. Ya, tepi bawah dari satu kelas gitu ya teman-teman ya. Jadi itu untuk median. Lanjut lagi yang namanya modus. Nah, intinya modus itu nilai paling sering muncul. Kalau untuk data tunggal, ya lihat aja nilai frekuensinya paling banyak. Sesimpel itu. Pilih yang paling banyak. Itu untuk modus data tunggal. Nah, kalau datanya kelompok, ini ada rumusnya lagi. Diingat dulu aja. Maksudnya kita coba bakal pakai di contoh soal. Oke ya. Oke. Terus ada lagi namanya pemusatan data. Ini namanya kuartil, desil, sama persentil. Nah, kalau kuartil itu simpelnya atau simbolnya itu Q, dilambangkan Q. Simpelnya itu data itu dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Ya. Dibagi 4 bagian sama banyak berarti ada 3 kuartil ya. Karena kalau misalnya kita punya satu kue bagi 4 ya. Jadi ada 1, 2, 3. Ini kan jadi 4 bagian ya. Ini namanya kuartil pertama, kuartil kedua atau median, ini kuartil ketiga. Nah itu. Kalau desil jadi 10 bagian. Kalau persentil jadi 100 bagian. Nah, rumus-rumusnya ada di sini ya. Kita dilihat, kita di screenshot dulu mungkin. Ini keterangan-keterangan atau kayak keterangan rumusnya itu sama ya. Misalnya kayak TB itu tepi bawah, F itu frekuensi kelas, F itu frekuensi data ke I, N itu banyaknya data, gitu. Jadi sama. Oke. Sepertinya untuk pemusatan data rumusnya cuma itu. Oke. Ya. Apakah sejauh ini masih bisa diikutin atau ada yang terlewat dari kalian? Ada yang mau tanyakan dulu? Silakan. Kalau ada yang mau tanyakan boleh ditanyakan Aman, saja. Pak. Oke, terima kasih sudah open mic. Oke, aman ya. Lanjut ya kalau begitu ya. Kita lanjut teman-teman ya. Yang tadi kita udah bahas 2 dari 3. Karena ini sifatnya review ya, jadi kita sebenarnya nggak terlalu mendalam. Kalau misalnya kalian juga udah aman, kita lanjut aja. Karena mungkin kalian udah dapat dasarnya teorinya ya sebelum kelas ini gitu ya, teman ya. Jadi kalau misalnya nanti kecepatan atau yang terlewat ya
minta diulang lagi aja. Kita bakal bahas lebih dalam lagi kalau misalnya banyak request tapi ya. Tapi kalau misalnya nggak ada yang request, ya saya anggap semuanya udah memahami teorinya. Jadi bisa kita lanjut untuk bahas soal nanti. Oke, kita udah bahas 2 dari 3 bahasan kita pada malam hari ini. Kita lanjut yang terakhir ya, ukuran penyebaran data. Nah, untuk ukuran penyebaran data ada 3 poin yang harus kalian ingat. Yang pertama itu jangkauan. Untuk data tunggal itu tinggal jangkauan itu rumusnya nilai paling besar dikurang nilai paling kecil, X max dikurang X min. Ya, kalau untuk data kelompok, jangkauan itu nilai tengah dari kelas tertinggi dikurang dari nilai tengah kelas terendah. Oh ya, mungkin aku review dikit ya, apa sih sebenarnya data tunggal sama data kelompok? Kalau data tunggal itu, kalau misalnya by tabel frekuensi ya, gini ya, tabel frekuensi. Data tunggal itu misalnya ini, misalnya, nah ini deh, indeks, misalnya indeks. Ya, kalian tahu indeks lah, anggaplah kalian tahu. Indeks itu ada apa aja? A, B, C, D, E. Misalnya ini lah ya. Nah, ini data tunggal nih. 13, 14 gitu ya. Data tunggal. Nah, yang kalau data kelompok tuh gimana? Misalnya tadi, yang tinggi badan. Jadi bentuknya itu dalam rentang gitu ya. Kalau dalam rentang, itu data kelompok namanya. Badan, 100 sampai 120. Nah, ini kan data kelompok ya. Jadi dia untuk nilai tertentu dikelompokkan dalam satu kelas. Kalau yang data tunggal itu enggak kan. Jadi dia enggak dikelompokkan gitu ya. Ya, mungkin ini enggak representatif karena A, B, C, D, E, tapi mungkin nilai-nilai yang lain bisa di ya mirip-mirip gini lah. Nah, gitu. Oke, itu bedanya data kelompok sama data tunggal. Sorry, ini kelompok, ini tunggal. Ini kelompok. Nah, terus namanya ada hamparan. Hamparan itu jangkauan antar kuartil. Apa sih jangkauan antar kuartil itu? Tadi kita udah bahas di sebelumnya ya, terkait ukuran apa tadi ukuran pemusatan data. Kan ada yang namanya kuartil. Nah, hamparan itu jangkauan antar kuartil, ya. Nah, kalau ada lagi namanya simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu simbolnya QD, ini kuartil 3 dikurang kuartil 1. Jadi selisih kuartil terbesar dikurangi kuartil terkecil. Gitu ya. Oke, yang terakhir rumus yang nggak terakhir nih, ada lagi deh. Ada namanya tadi aku juga sempat lihat di chat ya, ada yang nyebut simpangan rata-rata, ada yang nyebut simpangan baku, ragam varians. Nah, itu juga termasuk dalam penyebaran data ya, teman-teman ya. Rumusnya seperti ini untuk data tunggal sama data kelompok. Nah, oke, data tunggal, data kelompok. Ini X ini data ke I, X bar ini min-nya atau X rata-rata. Jadi simpangan rata-rata itu adalah seberapa jauh data yang kita punya ke rata-ratanya. Kurang lebih gitu sih rata-ratanya. Di rumusnya ada 2 ini. Sebenarnya kalau kalian bedah lagi, bedanya data tunggal sama data kelompok tuh nggak beda-beda jauh sih teman-teman ya. Jadi mungkin kalian nggak perlu hafal 2 kali gitu sebenarnya. Kalau kalian dapat bisa menarik apa sih kesamaannya di antara kedua ini, itu ada. Ini kan tinggal dibagi N ya. Sama aja super N, ini juga super FI, sigma FI. Itu ya teman-teman. Ini itu simpangan rata-rata, terus ada namanya juga simpangan baku atau standar deviasi. S atau ini S besar ya, atau akar dari S kuadrat, akar dari ini. Simpangan baku ini rumusnya. Oke. Terus ada yang terakhir namanya itu variasi atau ragam ya, S kuadrat. Nah, jadi si simpangan baku ini sekarang akar dari si variansi ya teman-teman ya. Kan ini S kuadrat, yang tadi kan S doang di akar dari ini. Jadi ya lumayan lah berkurang rumusnya satu, karena satu lagi tinggal ngakarin kan. Oke. Oke. Ini juga ukuran penyebaran data.
Gimana sejauh ini? Masih aman? Ada yang mau ditanyakan? Materinya itu aja sih, rumus-rumusnya tadi. Kalau tadi ada yang bilang susah kalau nggak ngapal, rasa-rasanya iya juga ya, banyak juga rumusnya ternyata ya. Nah, nah, ya, tapi aku menyarankan teman-teman untuk tidak langsung menghafal, misalnya malam ini dihafal. Sebenarnya rumus itu apa ya? Kalau lama kelamaan banyak pelatihan soal, itu tuh bakal lengket sendiri sih, bakal nempel sendiri. Jadi kayak ya sekarang tuh sambil nyontek-nyontek dikit boleh lah ya, sambil nengok-nengok dikit, ngintip-ngintip catatannya, ngintip-ngintip sheet-sheetnya, ngintip-ngintip slide atau internet, ya fine-fine aja sih. Jadi nggak usah terlalu dipaksa dihafal, karena nanti jadi banyak lupa kalau terlalu paksa hafal. Tapi kalau pelan-pelan dengan latihan, nanti lama-lama tahu, oh ini tuh rumusnya, ini tuh rumusnya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke ya, kalau begitu kita coba mengerjakan beberapa contoh soal dulu, sebelum nanti kita akan latihan soal. Oke, untuk contoh soal, sifatnya masih satu arah doang dulu ya. Jadi dari aku dulu. Tapi kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh. Nanti untuk latihan soal boleh, baru boleh dari kalian ikut aktif gitu ya menjawabnya ya. Nah, yang pertama ada soal ini, soalnya aku ambil, aku comot-comot dari soal SBMPTN, dari soal UTBK, ya, yang gitu-gitu deh. Pokoknya ini ada tipe-tipe soal untuk ujian masuk perguruan tinggi negeri, bukan lagi tipe-tipe untuk UNBK ya, tapi udah untuk persiapan masuk perguruan tinggi negeri. Jadi kurang lebih dapat gambarannya gitu ya kira-kira. Seperti apa sih soal statistika yang keluar di UTBK itu. Nah, yang pertama kita baca bareng-bareng. Jangkauan dan rata-rata nilai ujian 6 siswa adalah 6. Jika median data tersebut adalah 6 dan selisih antara kuartil ke-1 dan ketiga adalah 4, maka jumlah dua nilai ujian tertinggi adalah, oke ya teman-teman ya. Jadi caranya gimana? Kita coba memodelkan matematika dulu dari apa yang ada di soal ya. Kalau teman-teman mau ngerjain sendiri juga boleh. Nanti kita cocokin jawabannya belakangan ya. Katanya ada 6 siswa. Kita anggap aja X1, ya, X2, X3, X4. Ini udah kita anggap udah berurut ya. X5, X6. Ini misalnya datanya. Jangkauannya 6. Ada yang ingat coba di kolom chat jangkauan itu tadi apa jangkauan? Jangkauannya 6. Nilai terbesar sama nilai terkecil dikurangi. Benar ya. Berarti dalam hal ini X6 kurang X1 ya? Itu nilainya 6. Nah, ini model matematika pertama kita dapat. Dari kalimat yang pertama ini ya. Terus, jika median data tersebut adalah 6. Nah, median data dari ini berarti apa? Median. Tadi katanya kalau ini kan data tunggal ya. Data tunggal, terus dia N-nya genap. Berarti apa? Rata-rata dari nilai tengahnya ya, X3 dan X4. Atau tengah dari X3 tambah X4 ya. Itu adalah 6. Atau kalau misalnya mau kita rapiin, kali silang langsung aja ya, biar persamaannya bagus. X3 tambah X4 sama dengan 12 gitu ya. Ini persamaan kedua dari kalimat yang kedua ini sampai sini. Terus ada namanya selisih antara kuartil ke-1 dan ketiga. Nah, yang ini nih. Gimana nih menurut kalian? Tadi kan kita udah kuartil tapi pakai rumus ya. Nah, kalau tadi kan kuartil itu yang di sini tuh ini. Ini kan untuk data kelompok ya. Untuk data kelompok yang ada. Nah, kalau di data tunggal pakai yang ini ya, yang ini. Yang letak KI. Jadi kita kalau data tunggal kita nggak langsung dapat nilainya, tapi kita dapat letaknya. Jadi di data keberapa sih si kuartil ini? Tadi ingat ya rumusnya I kali N tambah 1 per P4. Atau nanti kalau misalnya kalian udah dapat, kalian nggak perlu lagi rumus ya. Jadi apa? Sorry.
Ini ya, I kali N tambah 1, 4. I-nya ini apa? Ini kuartil keberapa? N itu jumlah datanya. Nah, dalam hal ini, selisih kuartil ketiga dan satu berarti udah pasti Q3 kurang Q1 ya. Nah, Q3-nya berapa coba? Q3 itu berarti I-nya 3, N-nya 6, ya. Tambah 1, 6 tambah 1 berapa? 7. 7 kali... I, I6, 6 tambah 1, 7. 7 kali I itu I-nya berapa ya? I-nya 3, 21 ya? 21 dibagi 4. Sebentar. Oke. Ya, seperti ini ya. 21 bagi 4 itu berapa? 5 komaan ya? Ya, atau kalau 5,25. iya, 5,25. Berarti letaknya di 5,25. Atau dalam hal ini tuh langsung ambil yang kelima ya. Karena kan nggak ada letak 5,25 ya. Jadi ambil yang kelima. Dibulatkan aja. Jadi data ke Q3 itu X5. Berarti data ke Q1 tanpa menghitung, karena kalian langsung tahu ya, apa? X2 ya. Langsung menghitungnya. Kalau mau dihitung ya silakan aja, monggo dihitung. Nilainya sama dengan 4. Ini persoalan ketiga. Oke. Sampai sini masih bisa diikutin step-stepnya. Jadi kita udah dapat 3 persamaan ya teman-teman ya. Ya kan? Oke. Kalau gitu yang tanya, maka jumlah 2 nilai ujian tertinggi. Nah, pertanyaannya, ini kan ada 6 persamaan, 3 persamaan. Apakah kalian ingin mencari-cari semua nilai X1, X2, X3, X4, X5, X6 dulu? Atau mau mencari nilai X5, X6-nya? Gimana menurut kalian? Apakah kita perlu tahu berapa X5 dan X6 untuk mengetahui nilainya? Nggak usah, Kak, karena ditanyanya yang tertinggi. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk soal-soal seperti ini ya teman-teman ya, benar ya kata teman tadi ya. Kita nggak perlu tahu sih jumlah 2 nilai ujian tertinggi itu angka pastinya berapa sih keduanya. Kita nggak perlu tahu. Yang kita mau tahu jumlah keduanya aja. Masing-masingnya nggak perlu tahu, bodo amat gitu ya. Jadi itulah keuntungan dari bukan keuntungan sih. Kalau kalian tahu konsepnya, jadi seperti itu. Nggak perlu apa ya, belibet gitu ya. Nggak perlu mutar-mutar. Jawab aja atau kasih aja apa yang diminta sama soal. Apalagi ini kan UTBK PG ya. Jadi apa yang diminta itu aja dijawab, nggak usah dikasih lebih lah. Kecuali esai kalian mau nambah-nambah ya bebas gitu ya. Oke, tadi ada yang kelupaan ya. Ada satu persamaan yang belum kita dapat. Itu kan ini ya. Ternyata itu jangkauan dan rata-rata ya. Jadi nggak hanya jangkauan tapi rata-rata. Nah, kalau gitu rata-rata itu apa sih? Berarti X1 tambah X2 ya gitu ya. Tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah X6 gitu ya. Baru dibagi 6 ya. Itu kan rata-rata ya. Nilainya 6. Nah, kan dibagi 6. Ini langsung kita kali 6 aja. Jadi jumlahnya 36. Oke, ini paham kan ya kenapa 36 di sini? Karena nilainya itu 6 terus dikali 6 kan. Jadi jumlahnya 36. Apakah bisa? Din? Iya, Kak, paham. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita coba masukin apa yang bisa kita dapat dari soal ya. Yang pertama, kan kita mau apa ya? Jumlah 2 nilai ujian tertinggi, berarti kita mau X5 tambah X6 doang kan? Yang ini kan? Nah, gimana kita menghilangin X1, X2, X3, dan X4-nya? Manfaatkan apa yang kita dapatkan dalam persamaan sebelumnya. Misalnya nih, X3 tambah X4 kan udah dapat ya? Ya kan? Ini nilainya berapa? 12, langsung ganti 12 gitu ya. Nah, kalau X1, X2 gimana? Nah, ini ada persamaan yang memuat X1, dan dia memuat X6 juga. Nah, ganti aja ke situ. Kalau tadi di sini X6 kurang X1 sama dengan 6, berarti X1 sama dengan berapa? X6 kurang 6 gitu ya. Berarti X1-nya ganti sama X6 kurang 6. Nah, kalau X2-nya gimana? X2-nya sama ambil dari yang ini kan X5 ya. Nah, yang ini manfaatkan dia ubah jadi X5.
Berapa tuh jadinya? X2 sama dengan X5 kurang 4 ya? Nah, jadi X5 kurang 4. Nah, kalau seperti ini, udah dalam bentuk X5, X6 semua kan? Jadi kita nggak perlu tahu sebenarnya nilainya berapa, teman-teman. 36. Nah, jumlahin aja nih berapa. Berarti ada 2X5, ada 2X6, tambah negatif 6, kurang 4, negatif 10, tambah 12, berarti plus 2 ya. Plus 2 sama dengan 36. Coba lanjut sini ya. 2X5 tambah 2X6. 36 kurang 2, 36 kurang 2 itu 34. Berarti kalau dibagi 2 semua ya, X5 tambah X6 sama dengan 34 bagi 2 tuh 17. Seperti ini teman-teman ya jawabannya ini. Oke, ada pertanyaan? Ini sorry kalau misalnya tadi ini rada coret-coretnya rada pindah-pindah ya. Nanti kalau untuk kalian mau lebih rincinya ada nih penjelasan lebih lanjutnya. Nah ini, kelihatan kan ya? Ini udah versi ketikable-nya. Bacaable lah, readable. Nah, jadi ini ya pembahasannya. Apakah ada pertanyaan untuk soal yang ini? Kak izin bertanya. Ya, Mohon silahkan. maaf, aku masih kurang ngerti sama yang soal kuartil itu, yang selisih kuartilnya tadi. Oh, nggak ngertinya dalam memilih kuartilnya gitu. Iya, Kita coba lihat lagi ya. Nah, ini kan ada X1 sampai X6 ya. Simpelnya sebenarnya kalau tanpa mau rumus, kuartil itu kan membagi data menjadi berapa tadi? 4 bagian yang sama banyak gitu ya. Jadi 4 bagian yang sama banyak. Jadi intinya gimana cara membagi 4? Misalnya kamu punya kertas, gimana sih kamu membuatnya bagi 4 sama banyak? Caranya berarti misalnya ini kertasnya ya. Bagi 4 sama banyak berarti kamu lipat lagi. Ini jadi 2 bagian sama banyak kan? Kelihatan nggak ya aku kertas ya? iya kelihatan Kak. Bagi 2 lagi, ini jadi 2 sama banyak kan? Mm-mm. Terus di yang bagi 2 ini kita bagi 2 lagi kan? Iya. Nah ini jadi 4 sama banyak ya? Ya kan? 1, 2, 3, 4 ya? Nah kurang lebih itu gini juga data. Jadi sebenarnya kalau kalian nggak mau ngapal rumus, coba bagi data ini jadi 2. Wait, mana nih? Ah ini, bagi X1 sampai X6 berarti kalau bagi 2 di sini ya? Ya, yang 3, yang 4. Ya kan? Nah, Kak, udah gitu, berarti di tengah-tengah ini sebenarnya ini kuartil kedua atau mediannya. Kan ini tengah-tengahnya ya. Nah, terus tengah-tengah dari si data selanjutnya bagi 2 lagi. X1 sama X3, tengah-tengahnya mana? 2. 2 ya. Nah, berarti ini kuartil 1. X4 sama X6, X5, tengah-tengahnya mana? Ini kan? Nah, ini kuartil 3. Nah, ini kalau nggak mau rumus, kalau mau pakai rumus tuh ini. Ingat rumusnya ini bukan untuk nilai psikinya langsung ya, kalau rumus kuartil nih. Maksudnya untuk rumus kuartil yang data tunggal. Ini enggak untuk rumus Q-nya, tapi ini rumus letak Q-nya. Letaknya ya. Jadi posisinya, data keberapa, bukan nilainya langsung. Jadi tadi misalnya I, N tambah 1 per 4. Ya. Ini apa? Ini kuartil keberapa yang mau dicari? Ada 1, ada 2, ada 3 gitu. Terus N ini banyaknya data. Misalnya tadi ini 6 ya. Kalau misalnya kita cari kuartil 1, berarti 1 dikali 6 tambah 1 bagi 4 gitu ya. Berapa nih? 7 bagi 4 ya? 7 bagi 4 itu 1 komaan kan? Iya, 1,75. Tapi dekatnya kedua kan? Iya. Pembulatan. Nah, 2 ambil yang data kedua gitu ya. Kalau tadi kan 5,25, pembulatannya berapa? Kelima ya? Yang ambil kelima gitu Oh, letaknya. paham Kak, paham. Makasih. Oke. Ya, sama-sama. Yang 5,25 dapat 5 sama. 5,25 itu kuartil ketiga berarti ya. Berarti I-nya pakai 3. I-nya pakai 3. Sorry, di sini ya. 3 kali N tambah 1. N-nya kan tetap 6 ya. Per 4 gini. 6 tambah 1 kan 7.
7 kali 3, 21. 21 bagi 4 itu berapa? 5,25 ya. Nah, 5,25 kan kalau dibulatin jadi 5 ya. Jadi datanya ke 5. Oke. Gimana Rian? Apakah cukup jelas? Paham kok. Oke, siap. Kalau gitu. Apakah masih ada pertanyaan lagi yang lain, teman-teman? Untuk soal pertama ini? Gimana? Aman? Aman. Oke, kita lanjut aja ya ke soal selanjutnya ya. Ini pembahasannya, kamu screenshot boleh. Nanti ada kok, slide-nya bakal dibagiin. Oke, lanjut ya ke soal selanjutnya. Masuk contoh soal, kita coba baca lagi. Rata-rata nilai ujian matematika siswa di suatu kelas dengan 50 siswa tetap sama meskipun nilai terendah dan tertinggi dikeluarkan. Jumlah nilai-nilai tersebut adalah 350. Jika data nilai-nilai ujian matematika tersebut merupakan bilangan asli yang tidak lebih besar dari 10, maka jangkauan dari nilai yang mungkin ada sebanyak. Oke. Kita coba dulu deh memahami soalnya. Apakah kalian udah paham soalnya? Sebelum kita masuk pembahasan, jadi harus memahami soalnya. Jadi katanya ada 50 siswa, ya. Berarti itu 50 itu apanya? Siswa N-nya ya. Ini 50. Meskipun nilai, jadi katanya rata-rata itu tetap nilai tertinggi sama nilai terendahnya itu diambil, dikeluarkan. Terus jumlah nilai-nilai tersebut adalah 350. Ini jumlah nilai apa ya maksudnya? Jadi ini jumlah nilai X1 tambah X2 tambah seterusnya sampai X50 ya. Itu nilainya 350 katanya. Oke, nah kita langsung dapat sebenarnya kan rata-ratanya berapa? Rata-rata X bar ya. X bar itu kan jumlah nilai yang ini 350 dibagi 50 ya. Nah, ini berapa tuh? 7. Nah, katanya nilainya ini bilangan asli yang tidak lebih besar dari 10. Berarti nilainya itu, nilai si X ini adalah kurang dari 10 ya. Tapi pasti besar dari 0 gitu ya. Ya kan? Benar? Sampai sejauh ini apakah bisa diikutin, teman-teman? Aman. Aman, Kak. Oke. Nah, dikatakan lagi, nilainya ini tetap, rata-ratanya tetap, kalau nilai terendah sama tertinggi dikeluarin. Nah, kita anggap ini X1 sama X50-nya ini udah terurut. Jadi ini nilai terendahnya, ini nilai terendah, ini nilai tertinggi ya. Kita keluarin, jadi sisa X2 tambah X3 tambah titik-titik sampai X4 9. Nilainya tetap, rata-ratanya tetap, berarti rata-ratanya itu dibagi 48 ya. Nilainya tetap 7 gitu kan. Persamaannya dapatnya, persamaan barunya. Nah, kalau gitu tinggal kali silang. X2 tambah X3 tambah titik-titik tambah X49 berapa nih? 7 kali 48 berapa? 336. 336. Oke, benar ya. Nah, ini persamaan baru. Nah, karena kita udah punya persamaan ini ya. Yang X1, kita satu rumusnya ya, X1 tambah X2 tambah, ini kan X3 lah, X3 dan seterusnya. Tambah titik-titik tambah X50, dapatnya 350. Nah, ini kan ini persamaan pertama kita dapat. Ini yang kedua. Berarti yang kedua itu X2 tambah X3 tambah titik-titik tambah X49 gitu ya. Sama dengan 336. Nah, ini coba dikurangin gitu. Dieliminasi. Nanti X2-nya habis ya. X2 kurang X2, X3 kurang X3. Terus di sini habis, sampai 49-nya habis gitu ya. Nah, sisa X1 tambah
50, benar kan? Nah, ini berapa nilainya? 350 kurang 336, 14. Nah, jadi X1 sama X50 itu ada 14. Nah, yang ditanya itu kan apa? Yang ditanya itu jangkauan data nilai yang mungkin ada sebanyak itu kan. Nah, maksudnya apa? Sebenarnya ada berapa macam sih kombinasi nilai yang mungkin untuk nilai tertinggi sama terendah itu sebenarnya ditanyakan. Paham nggak sejauh ini? Maksudnya dapat nggak maksud dari jangkauan data nilai yang mungkin ada? Ya kan? Jadi misalnya 14. Nah, katanya kan nilainya nggak lebih dari 10. Nah, berarti kalau kita anggaplah nilai tertinggi itu 10. Berarti nilai terendahnya berapa? 4. Kalau nilai tertingginya 9, nilai terendahnya berapa? 5. Kalau nilai tertingginya 8, 6. 6. Kalau nilai tertingginya 7, terendahnya juga tuh 7. Itu kan? Nah, inilah kombinasinya ada 4 ya. Kalau ini kan jangkauannya 6. Jangkauannya berapa ini? 4. 6, 2. Ini 0. Nah, ditanya itu bukan jangkauannya, tapi ada berapa banyak jangkauannya. Ini kan ada 4 jangkauan yang berbeda ya. Ada 6, ada 4, ada 2, ada 0. Atau secara nggak langsung, ada berapa kombinasi yang mungkin sebenarnya. Jadi ada 4 kombinasi ya. Oke, apakah ada pertanyaan sejauh ini? Untuk cara lebih jelasnya ada di sini. Kasih waktu dulu tuh. Coba memahami. Kalau misalnya udah aman, bisa kirim. Kak izin bertanya. Ya boleh, silahkan. Aku masih kurang paham soal yang itu yang apa itu yang paling atas yang misalkan data X1, X2, X3 sampai X50 kan itu N-nya tuh 50. Hmm. Kan kalau tadi tuh di soalnya tuh diketahui rata-ratanya tuh 350. Tapi kenapa jadi dibagi 50? Oh, benar. Sebentar. Yang 350 itu bukan rata-rata ya di soal. Nah, coba ini. Yang 350 itu jumlah nilai-nilainya. Oh, Yang 350 itu ini. oke, oke. Kan kalau mau rata-rata harus dibagi sama banyaknya data kan? Oh Kita iya bagi benar. 50. Oke, paham Kak. Oke. Makasih. Sama. Yang lain bagaimana? Kalau udah aman, kirim 2. Kirim 2 di chat. Karena ini nomor 2. 2. Belum ada yang kirim 2. Lain kirim aman. Kirim 2. Oke. Udah 2 orang. Orang ya 2. Mau lanjut intermezzo dulu kali ya. Mau lanjut intermezzo dulu deh. Tebak-tebakan deh, tebak-tebakan. Coba deh tebak dari tadi aku udah ngomong gitu ya. Ada nggak ke detect? Sorry, unstable. Suaraku putus-putus nggak ya? Open mic aja deh, biar bisa mastiin. Aman, Kak. Putus. Halo, aman. Oke, tebak-tebakan dulu deh sebelum lanjut ya ke soal selanjutnya. Masih ada satu lagi contoh soal. Aku tadi udah ngomong panjang lebar atau dari adalah udah perkenalan juga. Aku mau tahu deh, apakah kalian bisa nebak asal daerahku dari mana? Boleh di kolom chat deh. Tebak aja, Boleh pakai random. option nggak Kak? Dari logatnya, dari cara ngomongnya. Apa? Boleh pakai option nggak kotak? Enggak ada. Langsung tebak, tembak aja. Dari mana? Enggak ada. Sumatera. Sumatera tuh pulau gede dari Aceh sampai Lampung. Gede. Yang lain. Medan. Dari kata nengok. Oh itu kan ulang nengok ya. Sumat. Kelihatan ya. Yang lain. Sumatera. Ya udah deh. Karena udah 2 orang yang jawab dan 2 orang yang betul. Ya jadi aku dari Medan ya. Sumatera Utara.
sekarang lagi di Bandung. Oke, itu intermezzo aja sih. Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya, ke soal contoh ketiga. Dalam satu kelas terdapat 23 siswa. Rata-rata nilai kuis aljabar mereka adalah 7. Terdapat hanya 2 orang yang memperoleh nilai yang sama yang merupakan nilai tertinggi, serta hanya 1 orang yang memperoleh nilai terendah. Rata-rata nilai mereka berkurang 0,1 jika semua nilai tertinggi dan nilai terendah dikeluarkan. Jika semua nilai tersebut berupa bilangan 10. Nah, ini contoh soal, cuman rasa-rasanya mirip sama yang tadi ya. Enaknya nanti kita bahas, teman, aku ngasih waktu deh ke kalian buat coba ngerjain 3 menit sampai jam 8 ya. 3 menit ya aku tunggu ya. Oke, coba dikerjain dulu. Nanti kita bahas lagi yuk. Karena mirip, jadi aku rasa bisa dicoba dulu. Emang tadi mirip. Silahkan dicoba ya. Selamat mencoba. Gimana? Udah ada yang nyoba? Ada yang udah dapat? Yang dapat bisa sharing jawabannya. Gimana? Yang jawab ya. 3, ada yang jawab tuh. Cecilia jawaban 3. Yang lain, yang lain? Yang lain? Yang Cecilia ada yang nyoba? Udah jam 8. Oke, dikarenakan sudah jam 8, kita langsung review ya. Kurang lebih sama, 23 siswa berarti
Berarti X1 tambah X2 dari titik sampai 23 ya. Dibagi 23 nilainya 7. Berarti X1 tambah X2 berapa nih? 7 kali 23 itu 181 ya. Nah ini. Katanya ada dua orang yang memperoleh nilai yang sama, yang merupakan nilai tertinggi. Berarti X23 sama X22 ditangkap seperti itu. Terus nilai ternanya dikeluarin kan? Berarti X1 dikeluarin. Rata-ratanya berkurang 0,1. Berarti mana nih kursornya? Nah, ini. X2 tambah X3 tambah titik-titik sampai X21 ya. Karena X22-nya juga dikeluarin kan. Berarti ada berapa nih? 23 kurang 3, 20 ya. Berkurang 0,1 berarti jadi 6,9. Jadi X2 tambah X3 berarti titik tambah X21 6,9 kali 20 berapa? 138. 138. 38. Oke. Nah, ini dapat ya. Nah, ini X21. Yang 23 kali 7 salah, Kak. Itu 161. Oh ya benar, sorry. Terima kasih. Oke. Nah, dengan cara yang sama eliminasi lagi. Kita buat di bawahnya langsung aja ya. X2 tambah X3 tambah titik-titik X21. 38. Apa nih kalau dikurangin? Nanti yang mati itu X2, ini mati, sampai ini mati ya. Tapi sini ada X22. Sorry. Berarti X1 tambah X22 gitu. Tambah X23. Ini kan apa nilainya? 23 ya? Benar kan? Nah, sekarang kita coba-coba nih. Memang harus coba-coba ya. Kan ditanya berapa nilai terendah yang mungkin ada. Nah, yang ditanya itu bukan nilai terendahnya, tapi ada berapa banyak sih nilai terendah yang mungkin. Ya, jadi bukan nilai terendahnya yang ditanya teman-teman ya. Tadi kayaknya yang jawab 3 itu menjawab nilai terendah ya. Nah, 3 itu nilai terendahnya iya benar, tapi bukan 3 doang, nanti ada lagi. Nah, ya jawabannya ada 2. Ada yang jawab 2. Nah, jadi gimana caranya? Kan X22 sama X23 ini sama ya. Jadi bisa kita buat X1 ditambah 2 dikali X23. Dengan 23. Nah, caranya gimana? Dikatakan nilainya itu pasti bilangan caca. Caca artinya apa? 1, 2, 3 gitu. Jadi nggak koma-koma ya. Sampai 10. Nah, kita coba-coba aja. Misalnya nilai X1-nya pertama 1. Kalau X1-nya 1, X2-nya berapa? X23-nya. Berarti 1 tambah 2 X23. Sama dengan 23. Ini kan? Terus 2X23 berapa ini? 22. Nah, ini X23-nya berapa? 11. Apakah nilainya mungkin 11? Berarti nggak memenuhi kan? Berarti untuk X1 nggak memenuhi. Nah, coba lagi. Nanti dapatnya itu, coba aja semua. Dari 1 sampai sekian gitu ya. Nanti dapatnya itu di angka 3. Pas X1-nya 3. Jadi X1 3. Ini dapatnya berapa? 3 tambah 2 X gitu ya. Misalnya 23. 2X sama dengan 20. Nah, ini X-nya 10. Nah, ini masih logik ya. X10 kan masih mungkin. Ini 10. X-nya 3 pertama. Satu lagi nanti di X5. Nanti kalian bisa coba lagi deh. Coba lagi yang lain kalau misalnya mau penasaran. Satunya 5. Berarti 5 ditambah 2X. 23. 2X sama dengan 23 kurang 5, 18. Itu. X sama dengan 9. Nah, ini kan bilang bulat. Jadi ada 2 yang mungkin ya. X1-nya 3 atau 5. Jadi jawabannya ada 2. Nanti untuk nilai-nilai lain nggak mungkin. Karena nanti didapatnya X-nya ini malah bilangan desimal. Nah, itu kan nggak mungkin ya. Jadi seperti itu ya teman-teman.
Apakah pertanyaan? Ini ya penjelasannya. Nah, ini saat nilai terkecilnya 1, ada berapa ini. Kalau dia pecahan nggak mungkin. Nah, yang mungkin itu yang mungkin cuma di sini. Ini TM itu tidak memenuhi ya. Memenuhi. Oke. Gimana? Aman? Ketik kirim 3 di kolom chat kalau aman. Oke. Kalau misalnya ada mau tanyakan, tanyakan aja ya, nggak usah malu-malu teman-teman. Ini kesempatan untuk kalian memahami dengan baik dan benar. Kak, boleh nggak kalau bahas satu soal lagi? Aku ini ada soal tentang kayak gini juga, tapi masih kurang paham soal pembahasannya. Ya, boleh. Kalau boleh aku ketik Boleh dikirim ya, di chat gitu bentar. atau fotonya. Ini aku udah. Boleh, boleh. Ya. Oke, yang lain bisa baca di situ ya, langsung aja di chat ya. Rani telah mengikuti ulangan 7 mata pelajaran. Rani hanya berikan info. Oh, Ini optionnya aku aku kirim. coba tambah ya. Optionnya ya boleh. Oh, optionnya tidak sambil dikirim ya. Boleh deh. Nah, ini soalnya ya. Rani telah mengikuti 7 ulangan. Ulangan 7 mata pelajaran guru Rani yang berikan info bahwa nilai terendahnya 70, nilai tengahnya 0,85. Nah, oke. Kalau gitu kita anggap ada X1, X2, X3, X4, 5, 6, X7 ya. 7 nilai. Bahwa nilai terendahnya itu 60. Nah, 60 di sini. 60. Nilai tengahnya 85. Nilai tengah itu berapa coba? X4 ya. 8. 5. Dan jangkauannya 30. Berarti 60 ke 30. Berapa tuh? 90 ya? Ya. Nah, ini kan sebenarnya ditanya rata-rata nilai ulangan Rani yang mungkin ya. Yang mungkin. Berarti sebenarnya kita nggak tahu pasti berapanya ya, teman-teman ya. Kita nggak tahu pasti, tapi kita bisa logik aja sih kira-kira mungkin nggak nilainya segini gitu ya. Jadi ini. Oke. Ini ABCD-nya. Menurut kalian yang mungkin berapa? Coba deh. Cenayang boleh Cenayang. Ya, taruh aja deh di kolom chat yang lain. Berapa gitu, nanti kita buktiin. Apakah mungkin? Gitu, enggak. Gak ada yang mau nyoba. Tapi ini soalnya udah lengkap kan ya? Udah Kak, udah lengkap, cuman segitu. Oke. Ada yang jawab C. Yang lain. Oke, kalau begitu ya, kita coba bahas ya. Kan sebenarnya ini kita anggap sebagai data terurut ya teman-teman ya. Ya kan? Data terurut dengan nilai terendahnya 60, nilai tertingginya 90. Terus nilai yang lain ini X2, X3 itu pasti dia gimana sorry? Nilai X2, X3 itu pasti di antara ini. Ya, di antara ini lebih kecil dari 85, besar dari 60. Sedangkan X5, X6 pasti lebih dari 85 dan kurang dari 90. Kan gitu ya konsepnya. Jadi apakah bisa dipahami? Bisa, Nek, Ul. Oke.
Nah, seperti itu. Nah, jadi kita sekarang nggak perlu tahu sih berapa X2, X3-nya, X5, X6-nya berapa, angka pastinya. Nggak, ya nggak perlu tahu deh. Tapi kita bisa dengan cara, kalau misalnya cara paling mudah ya, itu kita coba ambil ininya. Kan ini bisa sama dengan ya. Nah, jadi cara paling mudah itu dengan mengambil batas-batas bawahnya. Jadi di sini ambil aja 60, anggap X2-nya 60, anggap X3-nya 85. Anggap X5-nya 85, anggap X6-nya 90. Jadi ini cara paling mudah. Nah, dengan cara ini nanti didapat berapa rata-rata yang coba. Berapa nih? Kalau gitu berapa ya? 60 tambah 60, 120. 85 tambah 85, 190. 90 tambah 90, 180. Ini 0, 9, 490 tambah 85. 5, 7, 575 ya? 575 coba dibagi 7 deh. Berapa nih? 8. Kalau kali 7, 56. 56, 7, 1, ini 5. 80, 80 berapa? 82. Izin Dua. koreksi Kak, Ya. untuk yang Ya, penjumlahannya izin apa? Sorry. totalnya Izin. 55. 555, 555. Iya, Yang semua ini 85 salah, Kak. 20 tambah 180. Oh, 85 itu nggak 190 ya? 170 ya? Sorry, 70. sorry. Ya, sorry. 7. Berarti 555 ya? Berarti nggak nyampe 82 ya? Sorry. Iya, kurang dari itu. 55 bagi 7, 7 ya? 7. 65. Dan koma. Pas kayak 65 ya? 15,9, 6. Kita segini ya? Iya, Kak. Keren. Nah, jadi sebenarnya ya ambillah nilai-nilai seperti 9 kayak pada mendekati ya. Kalau misalnya belum dapat, ini kan case terbaik ya. Ada lagi case terburuknya gini. Ini anggap sebagai 60, ini juga 60, terus ini 85, ini juga 85. Ini bakal jadi nilai batas terendahnya. Berapa nih? 60 tambah 60 tambah 60 tambah 85 tambah 85 tambah 85 tambah 90. Ada yang bisa bantu? Wait. Ya Rata-ratanya boleh pakai kalkulator deh. 75. Gimana berapa? Rata-ratanya jadi Berapa? 75. 75 ya? Iya. 75. Kalau ini baru kita ambil ini kan worst case-nya atau nilai terjeleknya. Kalau nilai tertingginya itu kombinasi 60, 85, 85, 85 ya, 90, 90, 90. Nah, ini coba. Bentar, Kak. 82. 62. Oke, silahkan. Sorry, terputus. Berapa? 80 berapa? 82, Bang. 82. Nah, ini nilai terbesar yang mungkin, ini nilai terkecil yang mungkin. Jadi ada jawabannya? 76. 76. Ya, gitu ya. Ini 79 paling dekat. Iya. Ya, kalau mau lebih pasti berarti nggak usah pakai yang paling dekat ya. Ambil worst case, Oke. ambil nilai-nilai terendahnya sama nilai tertinggi yang mungkin. Jadi gitu ya teman-teman ya. Yang lain bisa ngikutin yang ini? Aman? Kalau Aman, Kak. aman, kirim 4.
Game 4 kolom chat. Oke, aman ya. Kalau gitu kita langsung lanjut ke latihan soal. Nah, latihan soal ini ada, aku hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Enggak deh, ada 5 doang ya. Ada 5. Ini nggak pakai quizzes. Kalau bisa quizzes, kita langsung soal di sini aja. Nanti aku kasih waktu tiap soal 3 menit. 3 menit. 3 menit, nanti dijawab di kolom chat langsung kalau udah 3 menit. Nanti yang paling jawab benar ya. Tapi jawab benarnya, aku minta kejujuran kalian aja deh. Jadi kalian jawab, terus nanti kalian ngeklaim kalian benar atau enggak gitu ya sama pembahasannya. Nanti yang paling jawab benar di akhir silahkan raise hand gitu ya. Silahkan kita coba. Silahkan latihan soal pertama, waktunya 3 soal, waktunya 3 menit sampai 20. Boleh kalau mau open mic boleh ngomong aja. Kalian nggak apa ngomong. Dua menit ya, 2 menit lagi ya. Oke, udah 20. Udah 5 orang menjawab, silahkan. 9 orang banyak. 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Oke, yang lain gimana nih? Di grup ini ada 29 orang, tapi yang jawab sepertinya belum 29 orang. Oke, yang dihitung benar itu yang ngirim di kolom chat ya. Jadi kalau misalnya kalian ngerjain tapi nggak ngirim, ya nggak benar sebenarnya. Jadi yang benar yang kalian hitung benar sebagai benar kalian, yang kalian kirim di kolom chat dan benar. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang, jawab 30. Oke ya, yang lain, apakah ada kesulitan teman-teman? Oke, kalau gitu kita coba lanjut ke soal selanjutnya dulu ya. Nanti pembahasannya ada di akhir. Oke, silakan. Ini juga 3 menit sampai waktunya 20, 24.
Oke, waktunya 2 menit lagi. Silahkan. Satu menit lagi, terpantau belum ada yang menjawab. Oke, ada yang menjawab nih, seorang. Silahkan. Nyalain. Oke, waktunya sudah 20.26. Kita lanjut dulu ke soal selanjutnya. Soal keempat. Silahkan, dicoba lagi 3 menit, teman-teman ya. Sampai 20.30. Tunggu. Waktu masih 2 menit lagi, silakan dicoba lagi.
Sudah 30, kita lanjut soal terakhir. Enggak, 2 terakhir. Ini waktunya 3 menit juga. Bahkan sampai 20.33. Masih ada 1 menit lagi untuk mengirim jawabannya di chat. Oke, sudah 33. Soal terakhir ya, teman-teman ya. Silahkan. Ya, soal terakhir. Dan 3 menit sampai 4 menit deh, 20.37 terakhir. Di sini.
2 menit lagi teman-teman. Satu menit lagi. Oke, sudah 37. Soalnya udah selesai. Jawaban di chat juga udah tutup sampai sini doang. Sebelum kita masuk ke jawaban dan pembahasan, mau nanya dulu deh, dari 5 soal, menurut kalian susah nggak ya soal-soal statistika ini? Ini soal-soal yang dari SBMPTN, TBK, tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, gitu. Menurut kalian lumayan susah atau gimana? Jadi, Variatif Kak, ada yang susah, ada yang lumayan. oke, variatif. Yang lain gimana? Oke, yang lain mudah, berarti agak struggle ngerjainnya. Oke, nggak apa-apa. Kita latihan terus supaya kalian bisa terus ya mencoba mengerjakannya dan mau. Oke, kita refill ya jawabannya satu ya. Dari nomor 1 jawabannya C 30. Tadi banyak yang jawab benar, sepertinya ada 7 orang, 8 orang gitu. Ini ada pembahasannya. Jadi kita coba refill satu-satu, nanti kalau ada yang mau dibahas silahkan ditanyakan gitu ya. Kita refill dulu satu-satu jawabannya, sama pembahasannya ada. Yang kedua jawabannya B 10. Tadi juga banyak jawab benar. Yang ketiga jawabannya D 7/30. Tadi juga jawab yang benar. Yang keempat B 25/3. Ini tadi yang dikit juga yang salah. 25/3. Yang selanjutnya C 6. Selanjutnya E 50 AX kurang AM per 50 A kurang M. Oke, dari berapa ya? 5 soal ya? 2, 3, 4. Oh, 6 soal ternyata. Ada yang ngaku-ngaku benar 6, silakan. Rasain aja, rasain kalau mau. Nggak ada apa-apain. Ada yang dapat 6-nya benar. Benar 2. Oke, nggak apa-apa. Benar 2. Yang lain. Ada yang benar 6. Oke, kalau ada yang benar 5. Benar 5. Tadi kayaknya yang ngirim, masa nggak ada yang benar 5? Yang ngirim tadi. Nggak ada yang benar 5 gitu. Benar 6 juga nggak ada. Benar 4 deh, 4. Ini pada malu-malu ya. Gimana? Ya, seperti pada malu-malu. Keempat, oke, 4. Yang lain. Nggak apa-apa. Mau benar 1, benar 2. Yang mau benar 6, sama. Kita sama-sama belajar. Jadi santai. 4, yang lain pada 4 ya. Berarti masih ada 2 yang salah. Yang 6 nggak ada yang 6 ya. Ya mungkin yang 6 rendah hati ya, humble. Jadi nggak ngaku. Oke, dari 6 soal ini, ada yang mau dibahas
Kita hanya bahas yang kalian mau bahas. Tapi kalau kalian mau bahas semua ya Tulis yang ada gas. persenannya, Kak. Yang mana? Entar kita satu-satu. Ini ada yang mau bahas ini. Ini nomor 1. 5, 4, 3, 2, 1. Lanjut ya. Jadi aku hitung 5 tiap soal hitungan. Nomor 2 ada mau dibahas. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nomor 3 ada dibahas. Mau, 5 Kak. mau. Oke. Oke, Jaden ini tolong dibahas yang mana? Yang nomor 3 juga? Atau yang sebelumnya? Oke, nomor 3 ya. Oke, nanti kita keep dulu yang nomor 3 ya. Nomor 4 dibahas. 5, 4. Mau, Kak. Oke, nomor 3, nomor 4. Nomor 5. 5, 4. Buka. Oke, nomor 5. Nomor 6. 5, Mau, 4. Kak. Oke, berarti dari 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2 aman. Nomor 3. Oke, kalau begitu ntar aku coba gabungin soal sama jawabannya biar mudah melihatnya. Ini bisa dilihat dulu kalau mau lihat jawabannya langsung. Oke. Nih. Apakah terlihat, teman-teman? 30 data mempunyai rata-rata P. 30 data ya. Jika rata-rata 20%, data di antaranya adalah P tambah 0,1, itu 40% lainnya P kurang 0,1, dan 10% lainnya lagi P kurang 0,5, dan rata-rata 30% sisanya P tambah Q. Itu ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih mau didapat dari sini? Jadi kan rata-rata ini ya, X1 kali N1, X2 kali N2, X3 kali N3, X4 kali N4. Ini rata-rata per kelompok data. Kan kita punya X1 sampai X30. Tapi kan X1 sampai X30 ini kita bagi 4 ya. Ya, 20%, 40%, 10%, sama 30%. Nah, jadi rata-rata itu ini oh ya ini tadi aku lupa kasih rumus ya. Kayak ada ya kayaknya. Ada. Gabungan itu ini. Ini perlu diingat juga sih. Jadi X1 kali N1, jadi X1 rata-ratanya dikali jumlahnya. Nah, jumlahnya berapa? X1 misalnya ini, P tambah 0,1 kan? Itu jumlahnya berapa? 20% dari 30. 20% dari 30 kan 6. Terus P kurang 0,1 itu 40%. 40% dari 30 kan 12. P kurang 0,5 itu 10%. 10% dari 30 kan 3. Kali 3. Dan seterusnya. Terus dibagi 30. Nanti dapatnya segini. Dapat segini. Dapat Q-nya. Q-nya apa? Q ini kan ini. Yang ditanya itu nilai Q kan? Ya udah. Gitu dulu. Kira-kira paham dari apa yang ditulis di sini? Pembahasan? Ada yang mau tanyakan? Yang bingungnya di mana? Yang 30P habis ya, Kak? Dari mana? Yang 30P-nya habis ya? Iya, 30P kan kurang 30P ya, habis jadi 0. Kan pindah ruas kurang. Jadi habis. Ini kan dia pindah ruas ya. Oke, sepertinya juga salah di sini ya. Salahnya di mana coba? Ini kan ada kasih lagi deh salahnya di mana. Tapi kurang lebih ini penyelesaiannya. Aku nggak tahu salahnya dari atas atau dari bawah. Bentar ya. Yang dari sini. Ini kan positif ya, 2,1 ya. Pindah ruas harusnya jadi negatif. Tapi kayaknya salahnya dari... Oh, ini harusnya negatif, sorry. Yang ini salah. Ini tuh harusnya negatif. Ini itu negatif, sorry. Jadi sini juga negatif. Jadi pas pindah ruas pas jadi positif gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nomor ini? Kalau masih ada yang mau tanya, silakan ya. Gimana teman-teman? Aman? Kalau udah aman, silakan kirim 3 di kolom chat. Aman ya? Oke, aman. Lanjut nomor 4.
Aku belum ingin jawabannya. Ini, sorry, agak kecil. Nilai matematika orang siswa setelah dilakukan adalah A, B, C, D, 7, 9. Jika rata-rata semua siswa adalah 7 dan rata-rata tiganya karena itu. Ya ini tahu lah ya sampai sini ya. Ini paham kan? Rata-rata keseluruhan ditambahin aja dibagi 7 baru kali silang. Nanti baru pisah-pisahin mana yang variabel dan mana yang angka gitu. Nah, terus itu persamaan pertama dapat ini. Terus nanti dari 3 nilai terendahnya dirata-ratain lagi. Kita anggap aja A, B, C tandanya. Jadi nanti dapat ternyata dari sini teh ini persamaan keduanya. Nah, dari persamaan satu persamaan kedua didapat nilai D, dieliminasi. Sama satu persamaan duanya dieliminasi dapat nilai D nanti. D-nya dapat 8. Baru nanti 3 nilai terbaik kan langsung dapat ya ini aja. D tambah D tambah 9 bagi 3. Jadi segini. Gimana? Yang ini ada yang mau tanyakan? Kalau aman kirim 4. Kalau mau tanyakan silakan tanyakan. Open mic langsung boleh, chat boleh. Harusnya ini udah verbose, maksudnya ini udah dijelasin dari mana ke mananya, harusnya jelas ya. Tapi kalau misalnya ada yang bingung nggak apa-apa, tanyain aja. Karena nggak ada yang bingung, udah pada jam 4, aku lanjut ya soal 5. Kita tahu bilangan A, B, 5, 3, 7, 6, rata-rata 5. Sorry, aku belum ini jawabannya, belum reveal jawabannya. Ya, oke ini dia. Diketahui A, B, 5, 3, 7, 6, rata-rata. Ini rata-rata, sorry, nggak terlihat. Rata-rata 5 dan variansinya lihat ya. Variansinya 13/5 ya. Oh ya, 13/5. Nah, rumus variansi tadi ini silakan diingat dulu ya, rumus variansi. Ini rumus variansi tadi yang ada di slide sebelumnya aku jelasin. Terus jika dapat X bar itu 5, ya udah coba masuk X bar dulu. Tidak dapat X bar itu dalam persamaan A dan B, karena A dan B yang ketahui kan. Terus variansinya 13/5, tinggal dimasukin aja sebenarnya. Nah, dapat eliminasi, dapat persamaan. Udah nanti langsung dalam bentuk AB ini udah ada AB-nya. Langsung 6 gitu. Coba aku kasih waktu deh untuk memahami. Kalau udah paham, silakan kirim 5 di kolom chat. Kenapa nggak jelasin ya yang pembahasan latihan? Karena aku rasa dari tulisan-tulisan pembahasan yang udah di sini sih harusnya udah cukup jelas. Cuman kalau misalkan mau tanya boleh. Nah, biar nggak ngulang 2 kali juga aku ngejelasinnya. Silakan dipahami dulu. Kalau sudah bingung silakan tanya. Kalau misalnya nggak tanya, berarti aman. Kalau udah aman, silakan kirim 5 di kolom chat. Oke, udah 2 orang aman dan belum ada yang bertanya. Kita lanjut ke soal terakhir dulu ya pembahasannya. Ini pembahasan soal terakhir. Ini rumus rata-rata gabungan yang tadi ya. Nah, tadi sebelumnya juga. Jadi dapat dalam persamaan. Baru tinggal masukin aja. Kalau udah aman ini juga silakan kirim 6 kolom chat.
Kalau misalnya mau tanya, tanya aja ya. Gak usah sungkan. Gak usah malu-malu buat nanya. Walaupun yang lain udah pada ngirim itu. Udah ada yang 6. Oke, yang lain gimana? Selain Jaden, gimana tadi yang nanya mungkin? Kalau misalnya memang belum, bilang belum aja nggak apa-apa. Kita bahas. Kalau sudah, ya sudah. Nggak ada yang nanya. Oke, kalau misalnya nggak ada, eh ya udah. Dengan demikian, sekianlah eh, kelas live class pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman untuk partisipasi dan keaktifannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sebelum meninggalkan room ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengisi feedback ini. Feedback ini gunanya untuk keberlangsungan kelas live tutor yang lain ya teman-teman ya. Jadi terima kasih, minta tolong banget untuk diisi. Kemudian untuk teman-teman yang ada pertanyaan, silakan. Saya masih stay di sini. Silakan aja bertanya. Untuk teman-teman yang merasa udah cukup, udah melelahkan hari ini, mau beristirahat, silakan mau istirahat. Kalau ada juga teman-teman yang mau bercerita, berkeluh kesah, bertanya seputar kehidupan, kehidupan perkuliahan maksudnya ya. Ya silakan. Saya membuka sesi untuk random talk juga. Tapi sebelum itu aku tutup dulu ya tutornya. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya. Jangan lupa untuk live class selanjutnya silahkan diikuti. Silahkan dimanfaatkan dengan baik di sisa waktu UTBK yang sudah sebentar lagi. Udah sebentar lagi lah ya. Itu aja sih dari aku. Kalau misalnya teman-teman udah selesai semua, boleh leave saja. Kalau ada yang mau tanyakan silakan. Eh, dari saat awal. Boleh, mulai dari saat awal. Sekarang juga boleh, nanti juga boleh sih. Nanti tuh slide-nya bakal diupload ya. Jadi ini ada record itu bakal dipost di YouTube dan slide bakal ada di kalau kalian pergi ke sosmed Member Sager tuh ada bio. Di bio-nya itu ada link. Nah, nanti ada kumpulan soal, nanti itu dibuat per tanggal. Nanti kalian cek aja tanggal hari ini gitu. Nanti ada di situ pasti. Tapi kalau misalnya mau juga boleh aku share screen sekarang. Kalau misalnya ada yang mau tanyakan silakan tanyakan lagi aja. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk